Halo teman-teman DW semua, apa kabar? Hari ini kita akan memberikan tip dan trik untuk pengecekan kendaraan. Nah, berhubung ini sudah mendekati akhir tahun ya teman-teman semua, jadi kita biasanya ada bepergian jauh atau jalan-jalan atau kemana, jadi kita perlu cek kendaraan kita supaya aman di perjalannya. Baik, kita akan jelaskan satu-satu. Pertama-tama kita harus cek dulu terus sinyal atau lampu-lampu ya. Jadi pastikan lampu utama, lampu sen dan lampu kota kita lebih baik kalau misal seandainya ada fog lamp atau lampu tembak ya, supaya nanti pas posisi kita hujan atau gelap malam hari jadi lebih terang, jadi kelihatan semua terang benderang, jalannya tidak tertutup kabut atau hujan. Oke, kita lanjut ke bagian yang lain. Yang perlu kita cek adalah ini sangat penting ya. Ini adalah air radiator. Air radiator ini harus di atas minimum dan full. Di sini ada indikatornya antara minimum dan maksimum. Jadi harusnya di bawah maksimum dan di atas minimum. Oke, yang kedua adalah air wiper ya. Air wiper ini penting juga manakala kaca kita ada kotoran karena hujan atau yang lainnya. Jadi kita bisa membersihkan dengan air wiper ini dan menggunakan wiper blade ini. Baik. Selanjutnya adalah minyak rem ya. Minyak rem ini juga penting. Kita harus cek setiap kita mau melakukan perjalanan. Di sini ada indikator minimum dan maksimum. Kita harus cek ini harusnya di atas minimum dan di bawah maksimum. Oke, kita lanjut yang lain. Fog lamp ini juga penting supaya nanti membantu dalam penerangan waktu kita gelap dan hujan. Kita lanjut yang lain teman-teman semua. Kemudian adalah oli ya teman-teman semua ya. Oli itu kita bisa cek di dipstick ya. Di sini ada dipstick. Jadi semua mobil itu ada dipsticknya. Jadi macam-macam, ada yang di depan, ada yang belakang. Nah kebetulan kita yang di belakang, mesin tengah ya. Jadi di sini ada indikator teman-teman semua ya. Ada low dan full. Jadi kondisi oli itu harusnya tetap sama seperti yang tadi, di atasnya low dan di bawahnya full. Oke, kita lanjut yang lain. Itu adalah talang air ya. Talang air ini berguna waktu hujan. Jadi posisi hujan kita butuh buka kaca sedikit untuk tambah oksigen. Jadi ini air tidak masuk ke dalam mobil. Selanjutnya adalah jangan lupa ini sangat penting, yaitu adalah kondisi ban. Kondisi ban kita sudah masih layakkah atau sudah tidak layak. Dan kemudian jangan lupa adalah tekanan angin ya. Tekanan angin itu biasanya mobil-mobil pribadi itu antara kisaran 30 sampai 35 PSI. Jadi wajib diketahui kondisi ban kita amankah untuk di perjalanan jauh, dan tekan anginnya jangan sampai lupa dicek. Oke, yang selanjutnya adalah ban serep ya teman-teman semua ya. Ini ada di bawah, nggak kelihatan ya. Oke, ban serep kita juga cek apakah ini kondisinya aman, anginnya cukup. Kita perlu cek. Kemudian ada lagi yang tidak kalah penting adalah P3K ya teman-teman semua ya. P3K ini sangat penting. Kenapa saya bilang penting? Manakala kita terjadi amit-amit di jalan ada insiden atau apa, ini adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi ini wajib ada di kendaraan teman-teman semua. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kunci roda ya teman-teman ya. Kunci roda ini sangat penting. Kenapa saya bilang penting? Manakala kita terjadi kempis ban atau yang lainnya atau trouble di bagian ban, kita sudah mempunyai kunci roda. Kemudian dongkrak ya teman-teman ya. Ini juga sangat penting. Dan tidak kalah penting lainnya adalah segitiga pengaman teman-teman semua ya. Segitiga pengaman ini sangat penting manakala di jalan raya atau di tol ya. Jadi manakala kita punya trouble, jadi ini biasanya ditaruh di depan kendaraan kita jarak 5-10 meter dan di belakang kita 5-10 meter, supaya pengendara lain tahu bahwasannya kita lagi
ada trouble. Jadi ini sangat penting, jadi supaya tidak terjadi tabrakan beruntun atau yang lainnya, karena ini sangat penting. Jadi nanti kalau misal ini kena lampu atau apa, ini akan mengasih tahu kendaraan lain supaya berhati-hati. Baik, kita lanjut yang lain. Baik, yang tidak kalah penting adalah e-tol teman-teman semua. Kenapa e-tol? E-tol itu harus diisi sebelum kita perjalanan supaya nanti waktu kita di jalan tidak gugup atau panik ya. Jadi kita sudah mempunyai e-tol cukup untuk melakukan perjalanan. Baik, saya kira cukup sekian teman-teman semua info, trik dan tip untuk perjalanan jauh atau perjalanan akhir tahun. Semoga mengedukasi dan membantu. Saya Arman Nurdiri dari DNW Official. Terima kasih.